Pada 28 September 2018, Sulawesi Tengah, tepatnya di Palu, Sigi, dan Donggala diguncang oleh gempa bumi dengan kekuatan 7,4 magnitudo yang disertai dengan tsunami. Bencana tersebut mengakibatkan banyak kerusakan, mulai dari infrastruktur publik seperti jalan hingga fasilitas pendidikan seperti sekolah. Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sekitar 2.736 sekolah terdampak gempa dan tsunami. Hingga bulan November tahun 2020, proses pembangunan gedung-gedung sekolah yang terdampak masih berjalan. Rusaknya sekolah menjadi salah satu penghambat aktivitas belajar mengajar di Palu. Pemerintah sudah berusaha sebaik mungkin dalam mendata sekolah-sekolah dan murid-murid agar mereka dapat kembali bersekolah. Namun, dikarenakan banyaknya sekolah yang hancur, berakibat pada jumlah dan biaya sekolah baru yang harus dibangun. Di sisi lain, anggaran yang dikeluarkan berfokus untuk memperbaiki ekonomi Palu sebelum memperbaiki hal yang lainnya. Terlebih lagi, dengan masa pandemi sekarang, semakin menyulitkan untuk mengembangkan pendidikan di Palu pasca bencana. Sedangkan waktu terus berjalan dan murid-murid di sana sangat membutuhkan pendidikan. Masih banyak murid-murid dan sekolah yang tidak memiliki akses internet, sedangkan di tengah pandemi seperti ini, pendidikan bersifat daring. Oleh karena itu, dibutuhkannya kerjasama dengan pihak lain, salah satunya kerjasama bilateral dalam bidang pendidikan dengan negara lain, yaitu Australia, yang menjalin hubungan baik dengan Indonesia. Australia sendiri dikenal sebagai salah satu negara dengan kualitas pendidikan yang sangat bagus. Pendidikan di Australia mengedepankan akses merata ke seluruh sekolah yang ada dengan teknologi zaman sekarang yang sangat dimanfaatkan oleh pemerintah Australia untuk akses pendidikan, terlebih lagi di tengah pandemi. Tenaga kerja yang kompeten juga sangat membantu siswa dalam pembelajaran, terlebih lagi di tengah pandemi ini. Banyak siswa yang mudah stres, namun dengan adanya sistem yang dirancang sedemikian rupa, membuat siswa tetap nyaman melakukan pembelajaran walaupun bersifat daring. Dibutuhkannya juga seluruh lapisan badan pendidikan pemerintah Indonesia untuk menjalankan dengan semangat program ini, sekaligus dalam penerapan langsung di lapangan. Hal ini dapat memberikan manfaat besar dalam pendidikan di Indonesia, khususnya di daerah pasca bencana di mana perkembangan pendidikan masih sangat minim. Dengan penggunaan teknologi dan sistem yang dibuat, hal ini dapat membantu banyak siswa-siswi di Palu untuk dapat dengan mudah mengakses dan juga belajar dengan nyaman. Sehingga dengan adanya kerjasama ini akan membantu Indonesia mengurangi tidak meratanya pendidikan di Indonesianya sendiri. Hal ini sesuai dengan teori pembangunan yang mana tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan sosial, bukan hanya mengenai makan dan minum, tetapi juga mengenai kelayakan hidup. Pembangunan pendidikan akan membawa masyarakat dari tradisional, terbelakang, dan tribal menuju masyarakat yang modern, maju, dan progres. Tercapainya pendidikan ini sesuai dengan poin SDG yang keempat, yaitu memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua. Program ini sekaligus mencapai poin SDG nomor 10 dan 17 yang berkaitan dengan inequalities dan kemitraan global. Dengan terwujudnya kerjasama ini, diharapkan pendidikan di Indonesia akan lebih maju dan merata. Indonesia lebih siap dalam menghadapi krisis pendidikan di daerah pasca bencana dan menguatkan kerjasama kedua negara untuk mencapai kesejahteraan pendidikan dan masyarakat yang lebih maju di Indonesia.